di Pulau Bangka Belitung ini masih tergolong cukup banyak. Nah, hari ini saya mau ikut melepaskan salah satu satwa liar, yaitu kukang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya datang di saat yang tepat untuk menyaksikan pelepas liaran hewan slow loris ini. Kalau udah liar dia bakal sembunyi. Oh, jadi emang dia cenderung tidak terlalu agresif ya? Tidak terlalu agresif. Kukang merupakan primata nokturnal yang dapat ditemukan di Asia Selatan dan Tenggara. Terdapat 8 spesies kukang yang telah diketahui. Salah satunya endemik di Pulau Bangka. Kukang Bangka dikategorikan sebagai satwa terancam kritis atau critical endangered. Penyebabnya ialah tingginya tingkat degradasi hutan sehingga hanya tersisa sekitar 20% hutan yang cocok sebagai habitat kukang Bangka, serta perburuan ilegal. Nah, jadi kukang ini sudah berada di pusat penyelamatan satwa selama 6 bulan dan sudah dilihat dari gerak-geriknya. Dia sudah sangat siap sekali untuk dilepas liarkan. Oke, kukangnya sudah berhasil kita tangkap. Setelah ini kita harus ke klinik untuk proses tagging ya. Ya, kita pasang tagging seperti biasa untuk seluruh satwa. Seluruh satwa ya. Ya, Sebelum yang dilepaskan kita- harus dipasang tagging dulu. Oke, langsung aja kita ke klinik, Bang. Oke, Mbak, siap. Sudah terdata ya, Bang ya? Sudah, ya. Ini sudah chipnya dari dalam ya. Ini bisa kita baca di sini. Oke. Nah, jadi sebelum dilepas liarkan, kukang ini harus ditandai dulu fungsinya. Kalau misalnya ketangkap lagi, kita bisa baca, bisa terdeteksi ke alat readernya ini. Untuk menuju lokasi pelepasan, kami harus menggunakan mobil khusus untuk menembus medan yang sulit dilalui oleh kendaraan biasa. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi pelepas liaran, tepatnya di Tahura Bukit Mangkol. Jadi di sini emang alamnya masih terawat sekali dan emang jadi habitat yang pas untuk pelepas liaran kukang. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi pelepasan kukangnya dan memang ini di hutan yang sangat rimbun sekali dan pastinya jauh dari pemukiman penduduk gitu. Nah, ini juga kita pilih pohon yang ukurannya lebih kecil daripada pohon biasanya ya, karena sesuai dengan cengkraman si kukang itu. Jadi kita pilih pohon sekunder. Ya. Jadi kalau kita lihat dari awal tadi kita mulai lepaskan, dia masih ragu-ragu ya, masih malu-malu untuk keluar. Jadi butuh beberapa menit akhirnya dia beradaptasi. Tapi sekarang dia sudah sangat lincah sekali di pohon ini, sudah mendapatkan confidence-nya. Semoga dia tidak terkena tangan jahil manusia lagi dan satwa liar memang harus tetapnya di alam liar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bye-bye, kukang. Keesokan harinya, saya kembali mengikuti aktivitas lainnya dari Alobi, yaitu rescue hewan liar. Nah, jadi selain pelepas liaran satwa, Alobi Foundation juga menangani rescue. Seperti tadi Bang Edi mendapat laporan dari warga bahwa ada satwa liar yang terjebak di rumah ya, Bang ya? Ya. Oke, jadi ini kita langsung menuju ke rumah warganya. Ini kita udah sampai di rumah warganya. Kita mau prepare dulu. Dan pasti juga sebenarnya apa sih satwa liar yang terjebak ya, Bang ya? Untuk merescue hewan, kami harus berhati-hati karena belum tahu pasti jenis hewannya. Selain agar tidak melukai hewan, juga menghindari kemungkinan serangan balik. Wah, binturong ini binturong. Binturongnya? Binturong, besar Ini sekali. musang paling besar yang paling langka, Pak.
Dia kamu menolak gitu kok pas mau diambil. Pincah juga. Bang, hati-hati bang. Oke, berhasil. Ini besar sekali loh. Jadi kita nimbangnya harus sama pet cargo yang ini karena dia satwa liar, bisa jadi bahaya ya, membahayakan kita atau hewannya juga. Jadi kita timbang di sini. Nanti kita kurangi sama berat pet cargonya ya bang. Berapa ini? Sekitar 27 ya. 27 kilo. Karena binturong dirasa sehat baik badan maupun fisiknya, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam kandang karantina. Oke, ini kita akan observasi kurang lebih 2 minggu baru kita pindahkan ke kandang rehab. Binturong memiliki berbagai nama lain yang berbeda-beda di berbagai tempat. Salah satu nama yang paling populer adalah bear cat, karena sekilas wajahnya mirip dengan seekor kucing. Cara jalan mereka juga mirip dengan beruang, sehingga julukan bear cat melekat pada hewan ini. Habitat asli binturong adalah hutan hujan tropis termasuk Indonesia. Binturong merupakan hewan arboreal dan jarang untuk turun ke tanah. Hal ini dikarenakan makanan binturong lebih banyak terdapat di pepohonan daripada di tanah. Wah, ternyata Indonesia kaya sekali akan keanekaragaman hayati. Dan tugas kita untuk selalu menjaganya dengan salah satu cara, dengan tidak memburunya atau memeliharanya. Karena dengan begitu kita selalu menjaga ekosistem alam kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya bergeser ke Bangka Barat, tepatnya di Desa Kayu Arang. Sebelum turun mancing udang galah, terlebih dahulu kami harus cari umpannya. Nggak apa-apa, udah terjebak dalam sekali. Nah, ini dia lokasi di mana kita akan mencari pun-pun. Nah, pun-pun itu nggak ada di permukaan, tapi ada di dalam sekitar 1 meter ya kok ya? Sekitar 1 Jadi kita harus gali-gali sampai dalam itu. Tapi ini belum cari aja kita udah seperti ini ya kok, gimana? Pun-pun atau cacing nipah dicari saat air muara sedang surut. Panjang sekali, 1 meter lebih ya bang ini. Ya bang. Oh ini bang, kelihatan bang. Iya. Oh saya dapat. Ya. Apa itu? Pelan-pelan. Wah. Waktu cacing nipah itu. Wah ini lebih panjang dari yang tadi. Bang ini panjang sekali. Wah. Ah benar kan? Panjang, masih ada. Masih ada dia. Ah, Wah, benar Bang. kan? 1 meter lebih. Ah. Wah ini panjangnya 1 meter lebih, hampir setinggi saya berarti ya. Iya. Weh, dapat lagi bang. Wah, lumayan ini. Tangkapan kita sudah banyak ya. Sudah terkumpul sangat banyak sekali cacing nipahnya. Jadi setelah ini kita bisa langsung ke lokasi selanjutnya. Kita akan memancing udang satang ya bang ya. Betul. Oke, ayo bang. Kita coba ya, harus dapat kita. Memancing memang tidak bisa diprediksi waktu maupun hasilnya. Saya mau coba peruntungan di sini. Nah ini salah satu teknik juga, biar kita bisa tahu kapan kita dapat udang galanya. Senar ini kita pasang di lidi, seperti ini. Nah jadi kalau kita sudah dapat udang galahnya, dia bakal ketarik ini lidi. Tidak menunggu waktu lama, pancing saya mulai bergerak, seolah ada yang menyambar di dalamnya. Ayo, ini harus pelan-pelan ya, jadi harus pakai perasaan ya. Karena, wah dapat! Wah, lumayan besar ya bang ya. Dapat udang galah. Ini dia. Hati-hati capitnya nih. Sepertinya lumayan tajam juga ya. Sakit. Wah, harus
hati-hati nih kalau bisa luka kita. Gimana cara kita Amanin dulu copot ininya, ini ya? kapitnya. Amankan dulu. Oh, Kapitnya gitu ginikan caranya. dulu. Oke. Penantian saya berhasil. Pancing saya disambar oleh hewan bercapit biru ini. Ukurannya memang tidak terlalu besar, tapi sensasi strike-nya bikin ketagihan. Jadi kalau dia tarik kita harus tahan. Kalau kita lawan nanti dia bisa habis. Wah, besar sekali. Udanggala terbesar hari ini. Mantap sekali. Ya dong Bang, Bang nggak ngiri. Harus dapat yang lebih besar dari ini dong. Wah, besar. Dapat lagi. Kena sedikit ini. Kena sedikit, tapi tetap kita dapat. Ya, tetap Keren kita kan kok. beruntung. Kita kan lagi beruntung. Lagi beruntung saya sama Ko Anto ini. Hasil tangkapan sebaiknya langsung diolah selagi masih segar. Udanggala ini paling enak katanya dibakar. Gak perlu dibumbuin apa-apa ya Bang ya. Langsung aja kita bakar seperti ini. Wah, ini sudah mulai matang ya Bang ya. Ini sebelum matang saya tambahkan jeruk juga biar semakin segar rasanya. Wah, semua sudah matang ini ya Bang. Wah, sudah siap dimakan. Hari ini saya udah tanda yang paling besar. Betul coret. Oh, Lembut sekali dagingnya ya. Ya. keras. Ini saya coba tanpa bumbu pun sudah terasa sekali. Rasanya ada asinnya, terus juga ada manisnya. Karena ini fresh ya Bang Fresh. ya. Jadi Udahnya masih fresh. lezat sekali. Wah, senang sekali rasanya. Hari ini saya bisa berkesempatan untuk memancing udanggala menjadi hidangan yang lezat walaupun bumbunya sangat sederhana. Ikuti jejak saya, jejak petualang.